Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jadi moderator, ngerokok dulu sebatang, biar sejam kemudian aman. Ya, sesi kita berikut ini. Saya panggil ya. Bentar. Dialog ke-6 dari puisi esai ke film, teater, lagu, musik, dan karya seni lainnya. Ini lebih meluas lagi, untung tidak ada AI di sini tadi. Saya panggil narasumbernya Venantius Vladimir Ivan. WhatsApp sama saya di belakang tadi. Isti Nugroho. Dan yang ketiga, Ipit Saifidler. Ya, dari tiga narasumber ini, mungkin yang saya masih asing adalah yang pertama, Ivan, saya masih pertama saya belum berapa kenal. Itu bisa dijelaskan sendiri ya. Venantius. Kalau Isti Nugroho saya kenal selain dia aktivis 98, juga seorang teater dari Jogja dan penulis puisi esai. Yang ketiga Ipit Saifidler adalah dosen dari ISBI Bandung. Saya mohon maaf kalau belum berapa kenal. Nah, kita mulai ya dengan diskusi ini yang mudah-mudahan sangat menarik. Kemudian bicara tentang bagaimana alih wahana atau pengalihan dari satu karya seni ke seni yang lain, baik ke film, ke musik, boleh jadi ke teater seperti dilakukan Isti Nugroho tadi malam. Karena sebuah karya seni, seniman itu adalah kreatif, itu yang penting. Dengan kreativitas itulah dia bisa melakukan hal-hal yang lain. Ada sebuah kolaborasi. Nah, untuk memulai diskusi kali ini, karena negeri kita sudah menjadi negeri pantun, saya pun akan berpantun. Bilang cakep ya? Belum. Ke Jakarta cari jalan Malabar. Lalu nikmati seni di tim Cikini. Ternyata puisi esai kian berkibar. Badai topan tak bikin ia mati. Ya. Terima kasih. Kita mulai dengan pembicara pertama. Ya, kita mulai dengan pembicara pertama. Bapak Venantius Vladimir Ivan, silakan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin salam kenal dulu. Nama saya Ivan. Basically saya sehari-hari berkegiatan berteater. Kebanyakan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Jadi sering sekali ketemu dengan anak-anak muda dan anak-anak yang usia sekolah dan sampai mahasiswa. Nah, terima kasih untuk mengundang saya di sini, Bapak Ibu. Saya pribadi ingin berbicara tentang bahwa mengapa akhirnya teater atau seni pertunjukan yang saya pilih untuk memberikan sebuah pesan ke dunia. Yang pertama itu menurut saya di zaman sekarang ini semakin banyak pencinta teater di khalayak umum. Itu ditandai dengan maraknya pementasan-pementasan di setiap minggu, hampir setiap minggu Pak, khususnya di Jakarta ya yang saya tahu. Itu hampir setiap minggu dari berbagai macam jenis bentuknya. Mulai dari hanya pementasan yang pendek, pementasan panjang,
ataupun bahkan pementasan yang sangat panjang ya, mungkin di atas 3 jam itu sering sekali dilakukan di Jakarta oleh teman-teman yang dari SMA sampai mahasiswa. Yang kedua, semakin banyak sekali sekolah-sekolah yang pada akhirnya dari berbagai jenjang, termasuk dari SD sampai SMA, itu selalu mengadakan pementasan teater ataupun membuka ekstrakurikuler teater. Atau bahkan masuk ke dalam intra. Bahkan itu beberapa hal yang saya anggap krusial di zaman sekarang ini. Dan berikutnya kalau saya amati, semakin banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam sebuah pementasan teater, baik itu menjadi cast ataupun menjadi kru di belakang panggung, Pak. Seperti beberapa contohnya, kru-kru lighting saya kebanyakan juga banyak dari anak-anak SMA. Di situ mereka belajar tentang berteater dan mengorganisasikan sesuatu untuk menjadi sebuah pertunjukan. Jadi kalau menurut hemat saya, seni teater atau seni pertunjukan itu bisa menjadi penyampai pesan yang baik. Baik itu ke dalam diri sendiri ataupun keluar. Keluar tentu saja mereka akan memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan pada khalayak umum. Dan kalau ke dalam mereka akan belajar tentang disiplin, tentang komitmen dan tentang tanggung jawab. Karena di pementasan teater ketika kita sedang berproses tentu saja membutuhkan tanggung jawab yang penuh sehingga pementasan bisa berlangsung dengan baik. Dalam kaitannya dengan esai, Pak, kenapa kalau menurut saya esai itu dan teater berkaitan? Yang pertama, teater memberikan dampak yang kemungkinan bisa menjadi lebih luas. Dalam arti kata gini, esai itu bisa dibaca. Tapi ada beberapa orang-orang atau anak-anak muda zaman sekarang itu yang lebih senang disajikan dengan visual, secara visual. Jadi memvisualisasikan esai, kalau menurut hemat saya, itu buat sebagian orang lebih mudah untuk dicerna. Tentu saja dalam mengadaptasi sebuah esai menjadi teater, kita nggak bisa sembarangan untuk langsung aja membuat sebuah pementasan yang berbasis esai. Ada beberapa proses-proses yang menuju hal-hal yang demikian. Yang pertama, tentu saja kita harus membedah maksud dan tujuan esai tersebut. Maksudnya apa? Maksud dan tujuan esai tersebut ditulis sehingga pencapaiannya memenuhi harapan. Misalnya untuk memberikan dampak A gitu misalnya. Nah berarti kita harus cari tahu dulu, oh ini esai ini ditulis untuk memberikan pesan yang seperti ini. Berarti kita mencoba untuk menulis naskah atau mengadaptasi ke dalam sebuah pementasan menjadi sebuah pertunjukan yang pada akhirnya memberikan efek yang demikian ke penonton. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuannya, tentu saja kita akan mengadaptasi esai ke dalam bentuk naskah teater. Walaupun tidak wajib ya Pak ya. Kalau misalnya pingin dibikin yang lebih pendek juga nggak apa-apa. Tapi kalau hemat saya lebih baik kita membuat dalam bentuk naskah teater yang bisa dimengerti oleh teman-teman yang akan mempertunjukkan sebuah teater. Yang berikutnya tentu saja memutuskan jenis penggarapan dan durasi. Maksud saya jenis penggarapan itu adalah apakah teater itu akan digarap dari sisi teater yang non musikal atau musikal gitu kan, sehingga bisa menjaring penontonnya lebih banyak. Dalam hal ini tentu saja kita harus melihat penonton yang kira-kira seperti apa yang kita sajikan. Kayak misalnya kita di grup yang banyak orang-orang yang pencinta musikal, tentu saja kita akan menyajikannya itu dalam bentuk banyak musiknya, banyak lagunya. Dan apakah kita akan menyajikan itu ke dalam orang-orang yang bukan seniman? Tentu saja itu harus lebih encer, lebih nyaman, lebih cair, dan tentu saja bisa lebih ditangkap oleh khalayak banyak. Dan tentu saja durasi. Kita mempertimbangkan durasi.
apalagi zaman sekarang ini, kalau menurut saya teman-teman kita yang di generasi-generasi sekarang, untuk menonton sebuah pertunjukan teater yang panjang lebih dari 2 jam kayaknya sedikit sulit gitu. Kadang-kadang kalau saya main 4 jam tuh di tengah-tengah tuh kosong. Biasanya kadang-kadang 4 jam 5 jam tuh kosong. Kemarin saya main 5 jam itu kosong. Eh, sepertiga pulang biasanya. Karena jam 7 mulai, jam 12 baru selesai kan. Kayak gitu. Biasanya mau ujian katanya besoknya. Oke. Berikutnya, memastikan penggarapan teater berbasis esai tersebut bisa diterima dan dicerna sebanyak-banyaknya oleh penonton. Nah ini kalau menurut saya ini adalah suatu tujuan akhir ya teman-teman. Tujuan akhir yang pada akhirnya harus kita coba penuhin. Karena mau nggak mau, kenapa sih esai dirubah menjadi teater? Tentu saja untuk membuat penonton lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan. Khususnya teman-teman yang memang butuh visual untuk mengerti sebuah pesan untuk disajikan. Mungkin kira-kira demikian. Thank you. Ya, tepuk tangan dulu buat Ivan. Saya melihat di sini adalah bagaimana penambahan ya, bukan esai tapi puisi esai dijadikan teater. Nah, ini menarik ya. Bagaimana kita melihat film-film dari karya Pak Denny J.A. ini jadikan film atau semacam sedikit video film. Yang kemarin juga ada lomba dibuat video puisi film, dan sebetulnya karya-karya lain pernah dilakukan. Misalnya Bulan Tertusuk Lalang punya D. Jawawi Imron dijadikan film oleh Garin Nugroho, atau Bumi Manusia dijadikan film. Itu kan semacam wahana lain, alih wahana dari sebuah karya sastra menjadi sebuah film. Kemarin semalam juga bagaimana Isti Nugroho juga melakukan itu. Tapi saya lihat di sini tiga pembicaranya semua berbasis teater. Nah ini kenapa kita nggak cari tadi musik gitu kan, itu lebih menarik lagi. Ya berikut saya ini kan kepada Isti Nugroho, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Saya tadi Bung Ivan ini sudah menjelaskan sebenarnya tentang secara umum tentang teater dan interpretasinya. Saya fokus kepada pengalaman saya mementaskan puisi esai karya Bung Denny J.A. Sapu Tangan Fang Yin. Sebelum itu sebetulnya saya ingin menyampaikan begini. Apa bedanya puisi dengan puisi esai yang pada waktu itu saya pahami itu. Bahwa menurut Bung Denny kan puisi esai itu perpaduan antara fakta dan fiksi gitu. Nah, beda dengan puisi yang umum gitu. Maksud saya dalam puisi esai itu banyak sekali mengandung pikiran-pikiran gitu. Karena sebuah peristiwa, sebuah fakta itu kadang-kadang juga sebuah pemikiran gitu. Nah, dalam konteks bagaimana saya menginterpretasikan puisi esai itu menjadi sebuah pertunjukan, dalam hal ini adalah teater. Tapi kalau teater itu pada umumnya itu ada dialog gitu, antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ada relasi yang berhubungan gitu, berdialog gitu. Nah, saya memilih bukan berdialog gitu. Saya ingin menghadirkan puisi esainya Bung Denny J.A. itu seperti puisi esai yang dibacakan gitu. Cuman mesti dengan acting, dengan drama gitu. Maka dalam pergulatan diskusi dengan kawan-kawan di Jogja, akhirnya muncul istilah monoplay. Jadi
puisi esainya Bung Denny tidak saya teaterkan dalam artian berdialog, tetapi dia hadir sebagai aktor-aktor yang berbicara sendiri-sendiri, tetapi diikat oleh satu tema cerita. Nah, dalam hal ini adalah Fangzin itu. Nah, jadi definisi dari monoplay itu adalah banyak aktor yang bermain di panggung tetapi diikat oleh satu tema cerita. Dia adalah versusnya adalah monolog. Kalau monolog itu satu orang memerankan banyak sekali peran. Itu apa namanya, pemikirannya begitu. Tetapi apa namanya, sentimennya itu, sentimen sosialnya itu pada waktu itu kan di Jogja itu Butet itu sebagai raja monolog itu ngambil rezekinya itu lalu banyak itu untuk dirinya sendiri. Jadi tidak di-sharingkan gitu. Jadi nah itulah kemudian ada gimana kita kalau Butet raja monolog kita mestinya harus ada anunya itu apa namanya versusnya itu. Itulah monoplay itu. Nah, jadi puisi esai Bung Denny yang akhirnya kita bedah gitu. Apa namanya? Karena puisi dalam hal ini puisi esainya Bung Denny kan sebuah cerita tentang peristiwa 98 yang dimana etnis Cina itu mendapatkan perlakuan yang kurang pantas lah dalam peristiwa perubahan sosial politik di Indonesia. Nah, itu dihadirkan misalnya yang di dalam puisi esai Sapu Tangan Fangzin itu tidak ada pemerkosanya itu. Sosoknya itu tidak dimunculkan. Nah, di dalam monoplay itu dihadirkan pemerkosanya itu. Jadi arwah si pemerkosanya itu kita tafsirkan sebagai orang yang jahat dan kemudian dia setelah meninggal itu dia bisa melihat dirinya gitu dan perbuatannya itu, yaitu ketika dia melakukan pemerkosaan itu dan dia dalam tanda petik dia menyesali itu karena arwahnya itu tidak bisa keluar dari tong. Arwahnya tidak bisa keluar dari tong, jadi dia bergerak di dalam tong. Nah, jadi puisi esai yang mengandung banyak pikiran, artinya mengandung banyak ide-ide di dalam apa namanya transformasi ke dalam suatu pertunjukan monoplay itu harus ditambahi, misalnya dikonkretkan gitu, misalnya Fangzin punya kakak misalnya, atau Fangzin punya paman misalnya. Nah, itu satu hal itu. Jadi saya melihat juga, jadi artinya puisi esai dalam konteks yang saya pentaskan ini dia tidak murni gitu, tidak murni bahwa seperti puisi Bung Denny yang asli gitu. Artinya murni itu artinya tidak ada tafsir-tafsir baru gitu. Nah, saya misalnya melihat ya beberapa waktu yang lalu di Kinabalu itu anak-anak SMA itu mementaskan Sapu Tangan Fangzin dengan tanpa interpretasi yang kompleks gitu. Jadi artinya kelompok teater di Kota Kinabalu itu menghadirkan puisi esai karya Bung Denny J.A. Sapu Tangan Fangzin itu dengan satu interpretasi yang sebagaimana dalam teks itu. Tidak ada penambahan tokoh, tidak ada dan lain-lain itu. Dan dia menjadi teater karena dia ada dialognya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa puisi esai itu bisa ditransformasikan ke berbagai bentuk lain. Teater, monoplay, barangkali mungkin monolog. Dan juga dulu saya bekerjasama dengan ada teman teater namanya Merit Hendra. Nah, itu waktu itu saya sama Bung Denny berdialog dan betul-betul puisi Bung Denny itu lahir menjadi murni gitu, tidak ada
interpretasi apa namanya yang baru gitu. Tidak ada penambahan tokoh, tidak ada. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita korespondensi dengan penulisnya, nah kita bisa memilih apakah puisi esai ini kita tafsir, kita pentaskan dengan apa adanya, tokoh-tokohnya tidak ada penambahan, atau puisi esai ini dipentaskan dengan penambahan ini apa namanya, tokoh dan misalnya begitu. Nah, jadi saya kira puisi esai itu jauh lebih kaya daripada puisi yang kita kenal konvensional itu, yang tidak ada catatan kakinya itu. Nah itu secara pribadi saya jauh lebih pas gitu kalau mengekspresikan apa namanya puisi itu dengan puisi esai itu. Jadi saya kira pentingnya kita apa namanya bergaul dan kemudian juga membaca itu artinya apa? Artinya dalam konteks ini Bung Denny menjadi avant-garde gitu, di dalam kita berkreasi gitu. Jadi memberikan alternatif lain selain puisi yang sudah mungkin berabad-abad kita kenal gitu. Jadi jadi saya kira puisi esai akan mendapatkan satu masa depan yang baik karena dia memberikan satu kemungkinan ekspresi yang jauh lebih banyak itu. Saya kira poinnya begitu. Jadi kalau artinya saya tidak perlu menceritakan tentang teknis bagaimana apa namanya saya menghadirkan monoplay dengan sapu tangan Fang Jin, tetapi intinya adalah sebetulnya bagaimana antara sutradara berkorespondensi dengan penulis itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita juga diburu-buru oleh waktu. Pada akhirnya kita main singkat dari teater bagaimana ini melakukan naskah itu langsung menjadi miliknya, sementara Isti kalau bisa dia berdialog dengan penulisnya, walaupun ada yang mengatakan ketika karya itu lahir maka penulisnya mati, kalau nggak salah ada begitu kan, ada yang mengatakan begitu. Tapi Isti tidak mematikan si pengarangnya, tapi dia menghidupkan melalui dialog atau diskusi kepada si pengarangnya itu sendiri. Nah berikutnya yang ketiga, ini juga seorang dosen, jadi bagaimana melihat puisi esai bisa dijadikan teater atau hal-hal yang lainnya dalam kesenian di Indonesia untuk memperkaya setidaknya puisi esai bisa dimasuk ke wilayah-wilayah seni yang lainnya. Ini penting untuk mensosialisasikan, memasyarakatkan puisi esai. Silakan Ipit, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa yang diungkapkan oleh Ivan dan Mas Isti itu juga sebetulnya ada di dalam tulisan tayangan PowerPoint saya. Tetapi yang lebih saya tekankan di sini, saya lebih melihatnya dari sudut pandang teori, secara teoritis itu. Saya memang orang teater, saya pernah bermain teater, saya juga pernah menyutradarai, tetapi di sudah hampir 10 tahun ini saya hanya jadi pengamat saja. Jadi sudah begitu lama. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang alihwahana, terutama alihwahana dari puisi esai menuju teater, maka tentu saja harus dijelaskan dulu tentang apa sih itu puisi esai, apa itu alihwahana, apa itu teater dan sebagainya. Namun untuk mempersingkat hal ini, maka kita katakan saja bahwa ketika puisi esai dialihwahanakan ke teater, maka puisi esai itu dijadikan sebagai sebuah pertunjukan yang bertitik tolak dari sebuah teks. Teksnya itu puisi esai tentu saja. Namun saat akan dipertunjukkan ke teater, maka dia akan
katakanlah difamiliarisasi atau diadaptasi terlebih dulu menjadi sebuah teks. Teksnya itu bisa boleh seperti yang dikatakan oleh Mas Isti, bisa murni dalam arti dia tidak diubah apapun, ya. Tapi bisa juga dia hanya mengambil idenya saja. Misalnya sapu tangan Wang Yin misalnya, hanya idenya saja tentang hal itu bisa diambil. Atau mungkin juga dia dibikin semacam naskah drama, ya. Naskah drama ditulis ulang lagi, seperti halnya yang dilakukan oleh siapa kemarin itu malam itu, Hanung misalnya. Dia dibikin skenario dengan beberapa penambahan misalnya. Tapi ide dasarnya tetap adalah puisi esai itu. Itu. Jadi yang dimaksud teks di sini bisa bermacam-macam itu ya. Bagaimana proses alihwahana itu? Proses alihwahana dari karya seni satu lah. Puisi esai itu kan karya seni satu menjadi karya seni yang lain. Itu tentu saja seperti tadi dikatakan oleh kawan-kawan kita, tidak begitu saja. Tetapi harus mengalami semacam saya katakan adaptasi atau familiarisasi kalau mau. Ya. Alihwahana sendiri itu adalah sebuah adaptasi sebetulnya. Tapi yang dimaksud dengan adaptasi atau familiarisasi yang saya proses familiarisasi atau proses pengakraban, ya. Pengakraban baik dari segi mediumnya, medium teater, dan segi individu dari sang kreatornya. Di sini sutradara, ya. Individu kan makhluk sosial. Dia tentu saja baik disadari maupun tidak disadari akan melakukan semacam filterisasi terhadap hal-hal yang dibacanya, seperti puisi esai itu. Dia mungkin akan menghilangkan sesuatu dan memunculkan yang lain, ya, yang mungkin awalnya tidak disadari atau tidak pernah terlintas di dalam pikiran sang penulis puisi esai itu sendiri, gitu ya. Jadi ada familiarisasi atau adaptasi dari segi medium. Mediumnya tentu saja beda kan. Kalau puisi esai itu mediumnya kata-kata lah, gitu ya. Tapi kalau teater itu kan mise en scène kalau menurut Artaud itu. Mise en scène itu audio visual kinetik, ya. Dan tentu saja secara langsung. Artinya karena seni pertunjukan, teater itu sebagai seni pertunjukan, maka ia harus hit and nance, kini dan di sini, ya. Jadi bukan sebuah rekaman dan sebagainya, ya. Jadi itu ada semacam penadaptasian atau familiarisasi dari medium dan tendensi subjek sebagai manusia sosial. Dia hidup di dalam suatu kondisi sosial dan juga sebagai subjek, sebagai individu, ya. Itu. Setelah familiarisasi nanti ini saya tulis W1, W2, W3, ini wahana 1, awalnya puisi esai. Jadikan sebagai wahana 2. Wahana 2 itu bisa skenario, bisa karya teks teater dan sebagainya. Dan wahana 3 akhirnya menjadi pertunjukan teater. Ya. Puisi esai, teks drama, dan pertunjukan teater. PT itu pertunjukan teater itu. Kemudian yang lainnya, yang nanti setelah pertunjukan teater itu kemungkinannya ya sesuai dengan teks atau juga intensi dari sutradara, maka kemudian ya seperti yang dikatakan Mbak Isti tadi bisa menjadi monolog misalnya, ya monolog. Misalnya sapu tangan Wang Yin, saya pernah berbicara dengan Agus R. Sadiono, bagaimana kalau kita jadikan ini monolog, ya karena itu menarik. Misalnya Wang Yin-nya kita hanya ganti menjadi aku saja, ya dalam teks itu. Kemudian maksud dialog ini ada drama, ya monolog mungkin bukan monoplay tadi seperti yang dikatakan itu, tapi monodrama mungkin ya. Kemudian drama
Drama tentu saja nanti akan ditulis ulang dan sebagainya, mungkin ada tambahan-tambahan sehingga waktunya menjadi panjang atau juga sebaliknya menjadi pendek. Kemudian ada storytelling. Storytelling itu kalau di di orang Sunda itu ada jenis kesenian pantun. Misalnya. Pantun itu semacam puisi epik ya, yang diceritakan sambil main kacapi. Ya. Misalnya tentang Sangkuriang atau tentang Ciung Wanara, ya, dia diceritakan oleh tukang pantunnya. Nah, itu mungkin juga bisa diadaptasi juga sebagai storytelling untuk membacakan puisi esai. Ya. Kemudian dramatic reading seperti yang dikatakan yang dilakukan oleh Mas Isti waktu malam itu, saya pikir itu dramatic reading. Kalau Mas Isti lebih menggunakan istilah monoplay ya. Dramatic reading itu beberapa aktor lalu membacakan satu-satu gitu berbarengan. Yang harus diingat di dalam pewahanaan saya pikir atau pengalih wahanaan ini adalah masalah pengadaptasian bentuk dan isi. Ya, bentuk itu artinya puisi esai adalah satu bentuk yang mungkin melakukan semacam bukan perlawanan ya, atau ya bolehlah katakan perlawanan terhadap penciptaan puisi-puisi yang sudah ada. Misalnya puisi liris atau memperkaya satu jenis penciptaan. Di samping puisi liris ada puisi esai. Dan secara bentuk, secara isi, secara isti artinya dia melakukan perlawanan terhadap kondisi ketidakadilan, diskriminasi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang akan melakukan pertunjukan teater atau melakukan alih wahana dari puisi esai menjadi pertunjukan teater, maka seorang kreator atau seorang sutradara harus terlebih dulu melakukan observasi. Bukan hanya dia mendapatkan informasi dari hanya puisi esai itu. Misalnya tentang cinta, kisah Batman dan Robin yang malam kita saksikan. Saya mendengar dari beberapa orang yang pernah di pesantren, memang di pesantren itu memang sudah ada seperti itu. Tetapi gaya respon dan sikap dari para santri itu tidak seperti itu katanya. Artinya apa? Artinya dia tidak melakukan observasi dulu sebelum membuat film tersebut. Jadi bagaimanapun ya seorang kreator itu dia di samping mendapatkan satu informasi tentang peristiwa yang akan ditayangkannya dari karya bersangkutan juga harus memperkaya lagi dengan melakukan observasi, baik observasi langsung maupun mungkin dari data-data tertulis. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar. Nanti dulu. Belum buka. Semangat ya. Kita belum buka pertanyaan. Cuman satu sedikit aja, paling sekitar 3 menit atau saya minta kepada Ipit. Ada bocoran sebetulnya Ipit ini selain dia dosen di teater juga suka musik. Betul. Bagaimana pandangan Anda ketika puisi esai dijadikan musik atau istilah sekarang kan musikalisasi puisi dan lain sebagainya. Silakan 3 menit aja. Oke. Saya dengan Pak Agus, sebetulnya Agus Harjono juga melakukan hal yang sama dengan saya, sering melakukan musikalisasi. Kalau puisi esai saya pikir memang bisa. Tapi mungkin kalau secara utuh akan dijadikan karena musikalisasi puisi itu tidak pernah menghilangkan satu kata pun dari puisi itu. Karena kita masih menghargai kata-kata yang ada di dalam puisi itu. Jadi cukup aja, ini saya minta. Tidak boleh menghilangkan kata-kata dari puisi esai itu. Meskipun kita alihwanakan kepada musik. Nah ini menarik ya sebetulnya. Saya juga pernah nonton ketika Konspirasi Suci, di mana itu juara 1 puisi esai, dan alhamdulillah waktu 2013 itu saya juara 3 saat itu ya. Ini bagaimana ditampilkan oleh seorang Joni Aryadinata dan Ferry Sandi ya saat itu. Nah ini menarik sebetulnya, hanya berdua saja saya menonton, sangat-sangat menarik. Dari sekian banyak bagaimana dibuat
puisi esai menjadi tontonan yang menarik ketika itu Joni, saya kira hapus buat Joni Arirata waktu itu. Ya. Nah, kemudian saya tidak menyimpulkan apa pertanyaan kan semua kita sudah paham semua. Saya minta untuk sesi pertama 3 pertanyaan. 1 Golagong sudah dari tadi tanya. Silakan. Imam Kulyubi dan 3 di belakang sekali. 3 ya di belakang sekali yang megang kipas. Kita mulai dengan Golagong. Silakan. Kak ini mau katanya Kak. Oke, saya ingin menghubungkan para narasumber dengan Genji. Mungkin tidak ya. Ini saya merasa bahwa kas uang brankas Pak Den ini dikuras. Saya nulis puisi esai dihonorin gitu. Mungkin nggak bikin semacam platform. Sekarang kan versinya Genji portrait ya. Mungkin nggak sih? Misalnya dibuka kesempatan bikin aliwahana film dengan format portrait yang kalau dimonetisasi mereka bisa dapat honor dari hasil karyanya itu. Hal lainnya, saya 12 tahun di RCTI, jadi saya kepala kreatif dulu. Di Antv dulu ada Oh Mama Oh Papa, ada yang tahu nggak? Oh Mama Oh Papa itu versi kisah inspiratif hampir sama ya. Oh Mama Oh Papa itu dialihkan ke bentuk film seperti yang tadi malam Hanung Bramantyo bikin. Dan itu nanti kalau kita bikin Pak Denny investasi bikin PH, kita bisa mendatangi OTT web series kan sedang tumbuh sekarang di dunia industri kreatif. Ada satu subsektor ekonomi film yang memang butuh kontennya. Nah, karena temanya ini sekarang kesaksian generasi baru, mungkin tidak diarahkan, barangkali mereka dengan handphonenya ini bisa memanfaatkan database puisi esai ini menjadi sesuatu yang berdampak ekonomi. Selama ini kan mereka kirim, kita kirim, Pak Denny terus ngasih support kan. Ya sekarang sudah ada dana abadi, tapi saya rasa itu menjadi mental pengemis buat saya. Barangkali kita bisa bikin satu ekosistem menjadi lebih besar lagi. Apalagi tadi disebut avant-garde. Kalau penyebutan itu tidak disertai terus menerus ya, konsistensi ini sampai titik ini bagaimana ke depannya, saya rasa kita harus masuk ke audiovisual. Singkat, waktu habis. Oke, gitu ya, itu aja. Ya, terima kasih. Monetisasi intinya ya. Terima kasih. Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Golagong itu sebelum sudah dilakukan oleh Pak Denny kemarin dengan algoritma itu ya, kalau nggak salah ya, dijadikan lomba. Lomba video puisi. Ya kira-kira begitu, artinya ada pernah dilakukan ya setidaknya. Kedepannya bagaimana dibikin film kayak seperti RCTI. Saya kira itu. Pertanyaan kedua tadi. Siapa? Saya kira singkatkan itu Imam Kulyubi. Singkat. Baik, saya tujukan langsung ke Mas Isti ya. Ini kan proses antara Mas Ivan dengan Mas Isti ini kan beda ya. Kalau yang pertama itu dramatisasi, kalau yang ini kan ekranisasi ya, dari puisi ke film gitu ya. Ada nggak kira-kira dialog dengan Bung Denny gitu ya? Karena kalau menurut saya, kalau hanya mengikuti apa yang ada di dalam teks itu tidak ada penentangan, tidak ada gerakan dari seorang Mas Isdi begitu ya. Karena paling tidak dia harus kaya dengan beberapa referensi. Taruhlah kalau kita mau membaca, karena kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Bung Denny, saya kira kita akan menyalahkan salah satu pihak saja, gitu ya. Karena kalau saya membaca Sapu Tangan Fanjing itu, amanatnya itu tidak imbang menurut saya, tidak imbang. Coba baca mungkin karya Amin Budiman ya tentang Cina itu, kemudian tafsir Negara Kertagama itu kan jelas sekali di situ bagaimana akar itu sudah muncul sejak lama gitu ya. Kalau hanya sekedar kita fokus kepada titik Mei 98, kalau menurut saya itu kita tidak imbang nanti ketika membuat sebuah cerita itu dan amanatnya itu terputus. Nah, saran saya waktu habis Pak harus membaca lebih banyak sehingga interpretasi secara hermeneutis itu komprehensif dari catatan seorang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Menarik. Saya nggak perlu menginginkan waktu karena sudah ada yang menunjukkan waktu sudah habis atau belum. Yang ketiga silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Nugraha dari SMP 15 Jakarta. Nah, di situ kan tadi ada sebuah materi ya. Nah, di situ dijelaskan ada proses-proses menuju teater berbasis esai. Dikatakan pada poin ketiga itu memutuskan jenis penggarapan dan durasi. Bahwasanya di zaman sekarang ini dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia itu kadang-kadang suka bosan dengan durasi dari sebuah teater. Nah, pertanyaan saya, berapakah durasi yang paling ideal ketika sebuah teater ditampilkan kepada masyarakat atau halayak setempat? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada narasumber, silakan satu-satu bisa milih yang mana. Masih dua lagi ya? Oh iya, maaf, dua lagi. Biar 5 sekaligus. Oke, jadi aku punya pertanyaan. Perkenalkan dulu, aku Ahmad Rizky Fat dari kelas. Jadi aku punya pertanyaan. Pertama, aku Ahmad Rizky Fat dari SMP Asforbi 1 ingin bertanya, bagaimana suasana yang digambarkan dalam puisi dapat diterjemahkan ke dalam elemen visual seperti pencahayaan, musik, atau juga latar? Itu hampir semua itu selesai semua, bikin wayangnya satu-satu itu. Wih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fraisa Oktarin dari SMP Negeri 15 Jakarta. Bapak, saya ingin bertanya, dapatkah sebuah teater yang berbaris pada puisi esai memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi penonton dibandingkan dengan teater konvensional? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut ya, kita bisa dihadiri para anak-anak SMP ini yang cerdas-cerdas. Silakan narasumber, boleh mana yang mau dijawab, mana yang ini, kita bisa bergantian. Silakan, kita mulai dari Ivan. Silakan. Oke, saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar langsung ditujukan pada saya, gitu ya. Yang pertama soal durasi tadi ya. Sebenarnya gini, sejak sekitar 20 tahun terakhir saya menggarap teater-teater SMA ya, teater-teater SMA atau teater-teater kampus. Persoalan durasi itu sebenarnya subjektif ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, durasi yang saat ini kemungkinan besar di tempat yang paling enak ya, maksud saya di tempat yang memang untuk mementaskannya enak, nggak cuma di aula yang berdengung gitu. Kemungkinan besar durasinya antara 100 sampai 120 menit. Nah, kenapa muncul angka 100 sampai 120 menit? Itu dipertimbangkan dengan berapa lama mereka biasanya tahan untuk latihan. Biasanya, saya ini ngomong bukan ke teman-teman teater yang benar-benar orang-orang teater ya. Saya ngomong ini ke para pelajar, para mahasiswa yang bukan seniman gitu loh. Kemungkinan besar mereka hanya akan tahan latihan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dengan durasi latihan antara 2 sampai 3 jam. Sehingga dengan mempertimbangkan banyak hal itu, kemungkinan besar durasi yang bisa kita sampaikan adalah 100 sampai 120 menit. Apakah pernah lebih? Ya, bisa juga. Pernah kurang? Juga bisa. Tapi kalau terlalu pendek kan orang baru datang udah pulang, atau dia telat datang udah selesai gitu loh. Jadi kemungkinan besar untuk durasi untuk teman-teman yang pelajar atau mahasiswa 100 sampai 120 menit itu memenuhi semua sisi kriteria yang kemungkinan besar teman-teman dapatkan. Jangan lupa itu adalah kalau kita main di gedung yang proper, bukan kayak di aula yang kayak misalnya nggak enak untuk nonton, berdengung dan lain-lain. Itu kan juga ada hal-hal seperti, atau di outdoor gitu loh. Itu nggak masuk kriteria jawaban saya. Gitu. Kemungkinan itu untuk jawaban yang dari situ. Yang berikutnya Pak, satu lagi tadi saya tanggapin, apakah dari puisi esai itu bisa menyajikan apa tadi, lighting sama
apa ya tadi tuh? Lighting dan suasana. Ya kalau memang ditanya seperti itu, teater adalah jawabannya. Jadi bagaimana dari kertas benda mati itu bisa kita visualkan, bisa menarik, bisa minimal menggugah orang untuk melihat dan mendengarkan. Dan mendengarkan. Yang penting kan menarik, lalu dia mendengarkan, lalu berdampak. Dan pada akhirnya dia bisa berbuat sesuatu untuk sesamanya. Terima kasih. Silakan kepada Mas Isdi Nugroho. Ya, jadi tadi Mas Imam tadi kalau mau menarik apa namanya karya Bung Denny Sapu Tangan Fangjin dengan teks yang lain yang dia menggugat soal bagaimana supaya pertunjukan itu atau teater itu pesannya tidak tunggal gitu loh. Jadi memang kalau kita melihat ya misalnya pertunjukan teater itu kalau semakin sophisticated itu semakin tidak komunikatif gitu. Sutradara di situ. Kalau kita mempercanggih itu nggak nyampe ke publik gitu. Nah, itu di situ kalau dalam definisinya Bertolt Brecht itu bagaimana seorang sutradara mendefinisikan audiennya. Nah, dalam konteks misalnya Brecht misalnya dia sebelum mementaskan sebuah pertunjukan itu dia sudah berdialog, berdiskusi dengan publiknya, dengan audiennya gitu. Sehingga dia bisa menakar. Kalau saya kasih interpretasi yang tinggi, itu audiennya bisa menangkap enggak gitu. Jadi memang ada satu proses di dalam berteater itu adalah satu dialog gitu antara publik dengan grup teater atau sutradara, dalam hal ini sutradara, karena dia menginterpretasikan karakter, cahaya, kostum, properti dan lain-lain. Nah jadi kalau misalnya menarik Sapu Tangan Fangjin ke teks yang sebagai perbandingan gitu misalnya, itu pasti prosesnya lebih panjang gitu. Tapi saya kira pertanyaan Mas Imam tadi, saya mengerti pesannya gitu loh. Artinya apakah seorang sutradara itu betul-betul komprehensif dalam menafsir teks gitu. Saya kira sekarang persoalannya ya, saya juga pernah diskusi dengan Bung Denny ya, bahwa apakah teater itu memiliki masa depan? Jadi saya kira tidak. Teater kita ini tidak memiliki masa depan. Bahkan ketika saya diskusi dengan beberapa teman-teman teater itu, 10 tahun terakhir ini di dalam pemerintahan Jokowi ini, teater hampir mati. Misalnya kemarin teman-teman itu merayakan Hari Teater Nasional. Nothing. Kenapa? Karena apa? Karena teater itu dari sejak zaman Dardanella misalnya, itu tidak pernah untung. Jadi kalau kita jujur ya, hidupnya teater itu dari meminta-minta. Jadi kita ini, saya misalnya sudah hampir 50 tahun berteater itu tidak pernah untung. Gitu loh. Jadi gimana gitu misalnya, itulah. Jadi satu itu, yang kedua, anak-anak milenial ini, anak-anak Gen Z ini sudah tidak lagi cukup kuat untuk menerima dialog yang panjang, tidak mau melihat sesuatu yang panjang, dia sudah tidak mau. Dia sudah 2 menit itu kalau dibunuh sama dia dengan remote-nya itu, matilah kamu. Nah itu loh. Jadi itu juga artinya remote ini jangan dilihat sebagai satu benda yang, tapi benda yang berisi, karena dia bisa membunuh gitu loh. Harapan pertama tentu saja gitu, dia bisa mengalihkan perhatian. Tadi ya, jadi saya kira itu ya yang misalnya ya, jadi makanya misalnya kan ya, saya sudah 4-5 bulan mau mengentaskan Homo Deus Yuval Noah Harari. Diskusi banyak sekali biayanya untuk diskusi saja ini. Mengundang tokoh, mengundang
ahli mengundang ini, tetapi juga begitu kita breakdown homodios itu Waktu habis. Ini enak. dananya nggak ada. Ada alarm di belakang itu enaknya sebetulnya. Ya silakan Ipit. Pertama saya ingin menanggapi tentang hal yang menarik itu. Tadi Mas Isti mengutip Bre, saya juga ingin mengutip Bre, bahwa teater itu katanya harus menghibur, menurut Bre. Tapi persoalan menghibur itu kan persoalan waktu, sejarah. Setiap orang dalam waktu tertentu penghiburannya berbeda-beda. Misalnya saat orang tua kita dulu gitu, mereka terhibur dengan wayang wong, wayang kulit, wayang golek. Tapi sekarang anak-anak, bukan anak-anak muda, anak-anak seperti saya juga sekarang banyak yang tidak suka wayang, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi persoalan menghibur juga harus disesuaikan dengan zaman, begitu kata Bre. Ini hubungannya nanti dengan durasi ini. Ya. Durasi, penghayatan waktu anak muda dengan masa saya itu mungkin berbeda. Saya bisa menonton pertunjukan teater itu dulu itu 2 jam, minimal 2 jam. Misalnya naskah Musuh Masyarakat Henrik Ibsen atau Egmont dari Goethe, bisa nagen walaupun dialognya rumit gitu. Tapi untuk anak-anak muda sekarang tidak bisa seperti itu. Ya. Oleh karena itu, seorang sutradara memang harus membaca tentang kondisi itu, kondisi masyarakat sekarang. Jika ingin teaternya dihidupi oleh masyarakat. Agus R. Sarjono pernah bekerja sama dengan seorang sutradara tentang Abdullah di Teater Forum, membuat satu naskah yang pendek dan menghibur saya pikir. Dan cocok untuk Gen Z ya, yaitu judulnya Rumah Tangga yang Bahagia. Ya, itu tanggapan di Bandung cukup, alhamdulillah, banyak orang yang suka, terutama anak-anak muda. Kemudian dibawa juga ke Jakarta di tim dan penontonnya juga banyak sekali. Itu Mas Bedi juga nonton. Walaupun di dalamnya tentu saja ada hal-hal yang jorang, kalau dalam istilah Sunda, jorang itu apa sih? Jorok-jorok lah gitu, sedikit-sedikit jorok. Tapi itu justru itu menghibur. Jadi mungkin penghayatan waktu masa lalu dengan masa sekarang itu berbeda sekali. Oleh karena itu memang kita kalau memang teater masih tetap ingin disupport oleh masyarakat, memang harus berusaha beradaptasi, tidak kekeh petekeh kalau dalam bahasa Sunda itu, tidak kokoh gitu mempertahankan. Yang penting estetika, yang penting bentuk. Wah, itu silakan aja, itu memang pilihan. Tapi mungkin nanti ya akhirnya teater seperti halnya puisi seperti yang diteliti oleh Mas Denny nanti akan ditinggalkan publiknya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari waktu di handphone saya masih sisa 10 menit lagi. Apakah betul? Ya, kita minta satu pertanyaan lagi. Ya, kita kasih sebelah kanan. Silakan satu pertanyaan lagi. Mungkin itu mengakhiri sesi kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk ketiga narasumber mungkin ya, Mas, sebenarnya saya baru banget berproses di teater dari 2017. Tapi ketika saya memahami sebuah naskah, saya nggak mau dulu Mas memahami naskah yang panjang-panjang, tapi memahami dari puisi. Dan kebetulan proses pertama saya memahami puisi ada di Selaci, Seni Lapaci ini. Itu yang betul-betul saya belajar bagaimana memahami sebuah puisi, dan akhirnya terlibat dalam proses teater dengan Mas Pono, teater Gumilar, langsung dijadikan Asrada, orang gila itu. Gini Mas, sebenarnya kalau saya melihat, mohon maaf sebelumnya,
melihat referensi dari yang ada di Taman Ismail Marzuki ini, semua hanya butuh keluasan aja sih Mas. Keluasan bagaimana kita mau menerima kritik, saran, dan bukan sastra perang ya Mas. Ya tolong, Itu satu. tolong intinya Ya, aja langsung, jadi jangan intinya, narasi kemana-mana, silakan. Silakan intinya apa? karena teater semua disiplin ilmu Mas. Iya. Ya, intinya begini, dari puisi esai ini menjadi sebuah naskah teater itu sangat mungkin, tapi apakah di puisi esai ini memiliki pakem-pakem yang tidak boleh ditabrak? Mungkin secara spesifiknya apakah struktur bahasanya atau kerangka karangan puisi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ipit duluan. Apakah ada pakem-pakem? Pakem-pakem itu tidak ada saya pikir. Ya, yang penting kita etika aja, etika bahwa kita menghormati penulisnya. Misalnya saya membuat pertunjukan teater dari puisi esai Mas Denny, Sapu Tangan Pangyin, ya. Saya menghargai, tentu saja saya menghargai penulis esai itu. Oleh karena itu, saya tentu tidak terlalu menyimpang jauh secara sadar ya, secara sadar menyimpang jauh dari puisi esai Mas Denny itu. Jadi itu persoalan etika saja ya. Jadi di kesenian itu pakem-pakem itu selalu dilabrak. Tidak pernah ada pakem yang betul-betul pakem. Ya, itu. Senantiasa seniman itu menyukai pelabrakan terhadap hal-hal yang dikungkung gitu, ya. Ya. Pelabrakan terhadap bingkai lah boleh gitu. Terima kasih. Jadi terminologi pakem itu sebenarnya munculnya itu di dalam konteks seni tradisi atau wayang, terutama wayang kulit. Nah, jadi dulu itu seni itu disakralkan gitu, dia menjadi satu upacara gitu. Nah, makanya pakem itu nggak boleh ditabrak itu. Tetapi kalau anak-anak muda sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Bahkan pakem itu selalu disubversif gitu, intinya itu. Ya, saya sependapat dengan Mas Ipit sebenarnya. Saya tujuan kita memvisualkan sebuah esai itu kan menjangkau lebih jauh. Kalau misalnya emang terlalu, saya nggak tahu ya nanti. Tapi kalau misalnya emang terlalu pakem, ya mau nggak mau, ada kemungkinan itu mungkin nggak nyampe ke pemirsa yang nggak ngikut pakem itu gitu loh. Jadi kalau saya berpendapat bahwa kalau memang tujuannya adalah menjangkau lebih luas, berarti kita harus mengikuti apa yang mereka makan, apa yang mereka telan. Ya sebisa mungkin kita tidak lari dari pakem itu, tapi gimana meluaskan pakem yang ada. Mungkin gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan dalam artian begini saja. Seniman itu harus kreatif. Ketika kita berkreatif, kita berkarya, ya kita bebaskanlah untuk hal-hal yang dibilang untuk akan membuat kita menjadi mati dalam berkarya seni. Saya kira itu dari saya, kesimpulan kita semua punya pandangan-pandangan tersendiri, itulah yang bisa kita bawa pulang.